Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisili Faiti Rusdi dengan NIM 15036200064 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai analisa konten, strategi, dan sintaks pada mata pelajaran Mekanika Teknik di SMK, guna untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar. Pada kesempatan kali ini, saya memilih kompetensi dasar pada mata pelajaran Mekanika Teknik di sebuah sekolah menengah kejuruan. Kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran Mekanika Teknik adalah seperti memahami dan menyajikan elemen-elemen struktur, memahami faktor dan menyajikan faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain dan pembebanan, lalu ada memahami dan menyajikan macam-macam gaya dalam struktur bangunan, lalu ada menerapkan cara menyusun gaya dalam struktur bangunan dan membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai analisa konten, strategi pembelajaran yang dipilih, lalu ada sintaks pembelajaran dari strategi pembelajaran tersebut, dan argumen-argumen yang memperkuat strategi pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisa konten. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah saya berikan tadi, di situ tuh terisi bahwa mata pelajaran Mekanika Teknik ini tuh siswa dituntut untuk memahami, menerapkan, dan menyajikan elemen-elemen struktur, faktor yang mempengaruhi struktur bangunan, macam-macam gaya dalam struktur bangunan, cara menyusun gaya dalam bangunan tersebut. Selain itu, siswa juga dituntut untuk membuat susunan dan perhitungan gaya dalam struktur bangunan. Permasalahan dari kurangnya pemahaman siswa dalam menguasai materi pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi dan rasa ingin tahunya untuk belajar, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu siswa itu menjadi rendah. Nah, selanjutnya yang kedua, ada strategi pembelajaran. Di sini saya memilih ada 2 strategi pembelajaran yang menurut saya cocok untuk mata pelajaran Mekanika Teknik. Dalam pelajaran Mekanika Teknik ini nih, menurut saya itu cocok untuk model pembelajaran ekspositori dan model pembelajaran problem-based learning. Dalam model pembelajaran ekspositori ini, guru akan melakukan persiapan materi pembelajaran, lalu guru akan memberikan penyajian materi dan menyebutkan contoh asli dari materi yang dijelaskan, lalu guru akan menyimpulkan dan guru akan memberikan tugas. Nah, kenapa menurut saya expository ini nih cocok untuk Mekanika Teknik? Karena dari sini guru akan memberikan penjelasan kepada siswa mengenai materi-materi apa yang akan dipelajari, dan guru akan memberikan sebuah contoh asli dari materi yang dipelajari. Lalu siswa akan menjadi paham atas apa yang dijelaskan guru karena guru menjelaskannya tuh dengan contoh yang ada. Nah, selanjutnya itu yang terakhir tuh di expository ini tuh memberikan tugas. Nah, menurut saya pemberian tugas ini cocok menggunakan model pembelajaran problem-based learning karena PBL ini merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau kasus, sehingga model ini dapat membuat kompetensi siswa itu meningkat. Lalu kita berlanjut kepada yang nomor 3, itu ada sintaks pembelajaran. Nah, di sintaks pembelajaran ini saya ada 2, yaitu sintaks pembelajaran untuk model pembelajaran ekspositori dan sintaks pembelajaran untuk problem-based learning. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan untuk sintaks pembelajaran ekspositori itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama guru melakukan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di yang pertama itu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya memilih agar guru pada tahap ini dapat menjelaskan submateri bahan ajarnya kepada siswa dan tipe tugas apa yang akan diberikan terkait pada mata pelajaran Mekanika Teknik ini. Lalu yang kedua itu ada intinya ya. Nah, pada tahap ini tuh guru menjelaskan materi dengan metode ceramah dengan pemberian contoh penyelesaian sebuah kasus perhitungan. Jadi guru memberikan penjelasan itu secara langsung agar siswa tuh terbiasa dengan perhitungan-perhitungan sebenarnya gitu kan. Lalu
Siswa pun memberikan respon kepada guru dengan aktif melakukan tanya jawab. Lalu yang ketiga itu penutupnya. Nah, pada tahap ini tuh guru memberikan tugas-tugas agar siswa dapat mengembangkan potensi dalam pemahaman materi yang diajarkan. Contoh tugas yang saya akan pilih dari sintaks pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik ini tuh saya akan memberikan tugasnya dengan model PBL. Lalu setelah itu guru akan memberikan evaluasi pada tugas yang diberikan. Lalu selanjutnya ada sintaks untuk problem based learning, di mana saya memilih untuk tugas pada pelajaran mekanika teknik ini tuh dibuat secara kasus gitu ya, berdasarkan kasus. Nah, kalau dari jurnal yang saya temukan, untuk sintaks problem based learning itu ada 5 tahap. Yang pertama tuh ada tahap orientasi, lalu yang kedua itu ada pengorganisasian peserta didik oleh guru, lalu yang ketiga tuh ada bimbingan dari guru untuk ke setiap kelompoknya, lalu yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, lalu yang kelima itu adalah guru menganalisis dan mengevaluasi dari proses pemecahan masalah atau tugas yang sudah siswa kerjakan. Nah, pada sintaks PBL mata pelajaran mekanika teknik ini, saya ingin yang pertama itu pada tahap ini tuh guru memberikan penjelasan mengenai tugas problem based learning yang akan diberikan dengan memberikan pengarahan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada tugas tersebut dan memberikan dasar kelompok untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu yang kedua, pada tahap ini guru memberikan contoh-contoh kepada kelompok siswa secara nyata tentang tugas yang diberikan dan mengarahkan kelompok siswa untuk mempelajari bahan ajar yang sesuai agar tugas kasus ini tuh bisa terlaksana dan selesai dengan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Lalu yang ketiga, pada tahap ini guru melihat perkembangan tugas kelompok siswa dengan melihat progres apa saja yang sudah dilakukan pada siswa agar tugas ini tuh terus. Lalu di sini guru akan memberikan pengarahan kepada siswa untuk mengumpulkan bahan-bahan tugas, bahan rujukan yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas kasus ini yang sesuai. Lalu mencoba melakukan pemecahan masalah dengan bahan ajar yang sudah dikumpulkan tersebut. Lalu yang keempat ini, pada tahap ini guru membantu siswa dalam pembagian dalam mengerjakan tugas dan menyajikan hasil karya tugas tersebut. Hasil karyanya dapat berupa video presentasi dari hasil penyelesaian kasus dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lalu yang kelima, yang terakhir, setelah siswa menyajikan kasusnya, guru memberikan feedback kepada siswa mengenai tugas yang telah diberikan dengan memberikan masukan dan pembenaran pada hal yang harus dikoreksi. Nah, jadi di sini tuh guru akan memeriksa tugas apa yang sudah dikerjakan oleh siswa dan memberikan masukan-masukan tentang apa yang salah dan bagaimana benarnya, seperti itu. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada argumen. Argumen mengenai kenapa saya memilih model pembelajaran ekspositori dan model pembelajaran problem based learning. Menurut saya dengan adanya pembelajaran yang bervariasi dan menarik dapat mendorong motivasi peserta didik untuk belajar sehingga pola pikir peserta didik itu menjadi lebih kritis dan mampu memecahkan persoalan yang ada. Pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan, sehingga aktivitas siswa dalam belajar merupakan hal yang penting. Salah satunya adalah dalam pemberian tugas kepada siswa. Nah, dengan demikian mengapa saya memilih problem based learning? Karena dengan metode PBL atau pemecahan kasus itu merupakan metode belajar sekaligus sarana untuk peserta dapat berpikir sehingga siswa mampu menganalisis, mencari data, dan menarik kesimpulan dari tugas tersebut. Dengan pemberian metode belajar yang berkualitas dapat memberikan hasil pembelajaran yang berkualitas juga untuk peserta didik. Dalam pengupayaan metode belajar yang berkualitas, guru dapat menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai. Tidak terasa sudah sampai di penghujung video. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video penjelasan saya kali ini. Saya sangat-sangat sadar bahwa dalam pembuatan video ini masih banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki. Maka dengan itu saya
memohon kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton agar memberikan kritik dan saran agar kedepannya saya dapat memberikan hasil video yang lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.